Skandal dugaan kekerasan terhadap mantan pemain sirkus Oriental Sirkus Indonesia atau OCI yang berafiliasi dengan Taman Safari kini menjadi sorotan publik, terutama dari orang-orang yang pernah bekerja di lingkungan tersebut. Salah satunya adalah Murni, mantan pawang gajah yang telah mengabdi di OCI selama 54 tahun. Dalam podcast Denny Sumargo, Murni menyampaikan bahwa ia mengenal dekat dengan 3 mantan pemain sirkus yang disebut sebagai korban kekerasan, yaitu Butet, Vivi, dan Ida. Ia pun membantah tuduhan bahwa mereka pernah dipaksa memakan kotoran gajah oleh pimpinan OCI. Menurut Murni, selama bekerja di OCI, ia tidak pernah melihat kejadian seperti yang diungkapkan oleh Butet. Ia menegaskan bahwa ketiga anak tersebut justru disayangi oleh para pimpinan dan tidak mungkin diperlakukan dengan kekejaman seperti yang diberitakan. Murni juga menggambarkan bahwa sikap para pimpinan di OCI memang tegas, sering menegur dan marah jika ada kesalahan. Namun setelah itu hubungan kembali normal. Ia menambahkan bahwa selama 54 tahun bekerja di tempat tersebut, dirinya merasa nyaman karena mendapat perlakuan baik dari pimpinan. Baginya, tuduhan kekerasan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ia alami, dan ia merasa perlu menyampaikan kesaksian sebagai seseorang yang pernah menjadi bagian dari OCI dalam waktu yang sangat panjang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Udah banyak banget yang nyuruh gua ngebahas ini bapak-bapak ya, 3 macan itu kan ya. Tapi gua lagi ngumpulin berbagai macam data sehingga gua tahu apa yang gua bahas begitu. Jadi gua lagi mengumpulkan dan gua mendengar kesaksian dari bapak ini nih untuk pembelaannya. Bagaimana menurut kalian? Coba komen di samping. Gua mau tahu dulu pembelaan kalian, udah nonton belum pembelaan bapak ini, dan menurut kalian pendapat kalian gimana sih? Apakah benar? Masa sih? Pantes gua nggak pernah ngedengar lowongan pekerjaan untuk pemain sirkus karena emang udah didesain sedemikian rupa sampai melanggar hak asasi manusia. Parah banget nih, pengelolanya parah banget. Jadi ceritanya itu pemain sirkus itu ada 60 orang, mereka itu diadopsi dari umur 2 tahun dan sampai besar. Mereka itu sampai nggak tahu orang tuanya dari mana, siapa, dan nggak tahu asalnya dari mana. Dan yang lebih parahnya, ini benar-benar seperti diperas tenaganya, bahkan sampai kalaupun mereka lari keluar dari tempat itu sampai dikejar-kejar, dan kalau ketangkep sampai di parah banget sih. Ini udah melanggar hak asasi manusia. Ini menurut saya sih pemerintah harus bertindak cepat nih untuk mengatasi hal ini. Kelihatan banget kan orangnya gimana ya, nggak beradab banget. Orang belum selesai bicara udah langsung ditinggal gitu aja ya. Itu pihak daripada mereka yang keberatan loh ya. Dan memang si bapak ini tidak ada melakukan hal yang sebagaimana dimaksud yang 2 orang saudaranya itu yang melakukan. Dan ketika ketemu, coba lihat aja reaksinya gimana ya. Seperti nggak punya adab, nggak punya etika, meninggalkan gitu aja. Benar-benar miris melihatnya. Ibu-ibu yang mengaku korban eksploitasi di Taman Safari itu berbohong. Yap, pihak Taman Safari berhasil Om Denny undang ke podcastnya, dan tentu mereka bicara banyak di situ. Di podcast tersebut, pihak Taman Safari membantah apa-apa yang dibicarakan oleh Bu Butet dan teman-temannya, seperti dirantai menggunakan rantai gajah, sampai yang kata Bu Butet waktu lagi hamil 9 bulan dipaksa suruh latihan. Dan ternyata mereka membantah semua itu. Bahkan saking ingin membuktikan bahwa itu semua nggak bener, pihak Taman Safari sampai nunjukin foto-foto bahagianya Bu Butet pada saat di sirkus dulu. Ini babak baru sih men. Gimana pihak Taman Safari aja tahu gitu tanggal lahirnya Ibu Butet, sedangkan Bu Butet ketika di podcast ditanya kira-kira berapa usia ibu, dia gak bisa jawab karena saking nggak taunya. Ya lengkapnya bisa kalian tonton aja lah di podcastnya Om Deddy Corbuzier. Pelajaran apa bisa kita ambil? Assalamualaikum. Mau alasan apapun, bukan cerita tidak bersyukur. Orang-orang bawahan selalu mendapatkan tekanan. Orang-orang miskin selalu diperalat orang-orang kaya, para pengusaha. Memang betul simbiosis mutualisme. Contohnya belakangan ini ada juga yang mendapatkan tindakan-tindakan
Kalau dulunya kalian tertawa happy bahagia melihat performa mereka, melihat kelihayan mereka dalam menunjukkan akrobatik, sirkus dipaksa untuk tetap tersenyum, terlihat happy untuk menutupi kepedihan, menutupi demi membuat kalian tertawa dan bahagia. Dan sekarang kalian tercengang dan takjub atas dan juga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya mengedepankan kepentingan pribadi. Ini bangsa sendiri, masih satu bahasa, tapi tindakannya kayak bukan tindakan manusia. Aku sih udah gak mau ke Taman Safari ya. Dengerin tanggapan Komisi 3 DPR tentang kasus sirkus ini. Aku sebagai rakyat ya kesel banget dengernya. Gimana caranya ada kasus kejahatan yang luar biasa seperti ini disuruh duduk damai. Bukan kasus remeh. Ini kejahatan korporasi besar melawan rakyat kecil yang mereka ini beneran gak berdaya karena mereka gak tahu apa-apa. Udah kan mereka semacam di brainwash ya, dari kecil harus kerja, latihan sirkus, begini begitu. Bahkan sampai mereka menganggap kayak tamparan, rotan tuh kayak hal biasa. Dan apalagi semua kerja keras mereka tuh tidak ada gaji sepeser pun. Kok bisa kasus seberat ini disuruh duduk damai, dilarang konten, ngomong di media? Justru kalau mereka nggak ngonten dan ngomong di media, masalah ini nggak akan ke blow up. Nah sekarang nih masyarakat, yuk kita sama-sama kawal ya. Yang bisa kita lakukan mungkin apa? Kalau ya sementara aku boykot dulu Taman Safari sampai kasus ini ada titik terang kejelasan. Kata aku sih nggak ada damai ya. Ibarat kamu punya dosa besar gitu, masa cuman karena udah lewat masanya terus dosanya expired gitu? Kan ya enggak ya. Makanya kita harus atensi jangan sampai kasus ini redup lagi. Dengar tuh, nggak ada, udah pokoknya nggak ada aja buat ngurusin penyelidikan kasus sirkus tuh nggak ada, tuh abis sudah, pokoknya udah nggak ada aja, uangnya abis buat dikorupsi sama ngegaji mereka gitu. Udah jangan maksa ya. Tuh dengerin kata Pak Ahmad yang terhormat, uangnya nggak ada kalau buat ngurusin HAM tuh nggak ada gitu. Tapi coba kalau buat patung ikan pesut, penyu ya kan, sampai 15 M juga cepet cairnya itu mah. Itu. Tapi kalau buat hak asasi manusia nggak ada, udah pokoknya nggak ada aja, jangan maksa ya. Udah katanya nggak ada, udah kantor DPR MPR udah tutup, berarti nggak ada dana lagi, udah gitu, paham kan? Udah pokoknya udah tutup tuh ya, udah oke, jangan maksa. Kali ini aku mau bahas tentang kasusnya Taman Safari. Ya, ini kasus kacau banget. Karena aku sekarang udah tinggal di Jepang. Dulu tuh aku tuh penggemar banget ya Taman Safari. Karena di sana ada panda, di mana panda itu binatang kesukaan aku ya. Aku suka banget gitu. Tapi ngedenger kasus ini tuh kayak kayak gong yang di sekeras mungkin, dan itu benar-benar kayak mengagetkan hati dan jiwa gitu ya. Oke, ternyata Taman Safari yang jadi tempat idola, tempat yang menurut aku tuh mengobati inner child aku, ternyata di sana ada anak-anak yang terkurung masa mudanya. Guys, terus udah itu ada satu nama terus yang di posting ya, yang di blow up di akun manapun, di media podcast manapun, itu Frans Manansang, koreksi aku kalau salah. Menurut aku orang dari keluarga ini atau keluarga dari pemilik Taman Safari ini harus naik ke publik, harus menyelesaikan kasus ini. Dan buat teman-teman di Indonesia, saran aku untuk ya udah kita stop aja dulu, boykot aja dulu, karena ini tentang kemanusiaan di bangsa kita sendiri ya. Kita nggak perlu deh dulu jauh-jauh ngomong kemanusiaan di luar sana. Ternyata di dalam negeri kita banyak banget kasus yang nggak berperi kemanusiaan, bahkan mematikan kemanusiaan itu sendiri. Jadi lewat kasus ini, mari kita coba ambil satu gerakan, boykot dulu wisata ke Taman Safari ya. Boykot dulu wisata ke Taman Safari. Ini buat apa? Buat menyelesaikan kasus ini ya. Kita push pemerintah
untuk menyelesaikan kasus ini, karena ternyata kasus ini itu adalah kasus yang sudah lama dan mangkrak, dan ini adalah kasus yang ternyata sangat-sangat di luar nalar. Oke guys, jadi tugas kita apa sebagai masyarakat? Kita nggak usah tunggu dulu pihak-pihak mana, karena di sini yang bermain adalah ini, ya. Kalian tahu kalau udah yang bermain ini pasti kasusnya seperti apa. Jadi kita sebagai masyarakat, mari kita bergerak lewat media sosial buat kita boykot aja tempat ini. Jangan datang ke sana lagi, masih banyak tempat hiburan. Stop dulu ke sana. Oke.